Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat kembali kita bertemu beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kalau satu minggu ke belakang kemarin pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Kita boleh ada dalam kesehatan, kita boleh ada dalam kekuatan, hingga kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sambut berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita terus dikasih kesehatan dan kekuatan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Haleluya, haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau besar, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kau sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau membawa hati kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan
Yesus. Beracarlah Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan melalui live streaming Facebook Tuhan merasakan urapan-Mu Tuhan, urapan yang sama Tuhan mengalir dari tempat ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan jemaat-Mu Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan merasakan sukacita damai sejahtera yang luar biasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga Tuhan apa yang disampaikan Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada saat pagi hari ini. Akhirnya hamba tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji Kau Tuhan, sebab Engkau yang layak. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia besar, sebab hanya Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami mau terus Tuhan menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau terus Tuhan menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini. Kami tahu semua karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Sucilah Engkau Tuhan, Kau yang maha suci Bapa. Haleluya. Suci, 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 Tuhan maha kuasa.
di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pura dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Raja. Segala pujian, pujian bagimu. Amin Tuhan. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Raja. Saya minta jemaat saja katakan suci, suci, suci. Amin Tuhan. Ya Yesus. Suci, suci, ya Tuhan, Kau Maha Kuasa Bapa. Segala pujian, pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Rajaku. Haleluya, segala puji. Amin. Haleluya.
Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan sebab Engkau yang layak, Engkau yang kudus, Engkau yang suci Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita. Haleluya. Yesus memanggil, mari segera. Haleluya. Amin. Tetap bersuka cita saudara. Amin. Haleluya. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sekali lagi Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Haleluya. Hey. Yesus memanggil kedalam besar. Inilah julus girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai marilah sang layu. Sungguh nanti kita akan senang. Amin. Bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Jemaat saja Yesus memanggil. Amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh nanti kita akan senang. Nanti kita akan senang. Bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Haleluya. Sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Sekali lagi sungguh. Amin. Bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang bersama Yesus dalam terang. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Sekali lagi bersama Yesus. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Haleluya. Nanti kita akan ada di rumah yang kekal yang Bapak sudah sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita tetap bersuka cita. Biar perkataan Tuhan Yesus bertumbuh di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan.
membuat kita bertumbuh. Amin. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk amin. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan untuk selamanya, untuk amin. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Amin. Bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan memanggil anak-anak kita usangkit untuk naik ke atas untuk didoakan. Haleluya, puji Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kanan kita untuk memberkati anak-anak kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur kami sehat, kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami menyerahkan anak AWK kami Tuhan ke dalam tangan-Mu dalam ibadah mereka. Tuhan memberkati, Tuhan berikan sukacita dan sejahtera kepada anak kami ini ya Tuhan. Menjadikan anak-anak yang baik, anak yang hormat kepada orang tua, anak yang sehat, anak-anak yang berprestasi di sekolah, anak-anak yang cinta Tuhan dan cinta kebenaran. Terima kasih Bapak yang Kau memberkati masa depan anak kami ini. Kau senantiasa melindungi mereka, menjauhkan dari segala penyakit, dari segala yang jahat, dari segala hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan kakak Teren yang akan mengajar, berikan hikmat, berikan Tuhan sukacita, mengajar dengan kasih, dan menaburkan benih firman menjadi bekal buat anak-anak kami ya Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati juga Tuhan kedua orang tua dari anak kami ini, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati pekerjaan, bisnis, keluarga dan rumah tangga. Terima kasih Bapak di surga, inilah syukur kami, inilah doa kami, dan kami menyerahkan anak kami ini ke dalam ibadah AWK pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku
dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, di hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin Tuhan Yesus, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
benar Tuhan. Kami mau duduk diam dari hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian penyembahan. Biarlah puji-pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau sudah memelihara kami sepanjang minggu yang telah berlalu Bapa. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan kami hanya mau tertuju kepadamu Tuhan. Hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau meninggalkan pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami mau meninggalkan masalah-masalah kami Tuhan. Dan kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati hamba, Engkau urapi hamba, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua berasal daripada Tuhan dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu masih tetap berdiri. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim profetik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Kurang semangat, kayaknya lagi pada flu dan batuk ini saya dengar deh. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, karena Tuhan kita adalah luar biasa. Karena Tuhan kita adalah dahsyat ya Bapak Ibu. Apapun keadaan kita mau sakit, kita mau flu, mau batuk, mau meriang, apapun itu. Kalau kita percaya karena Tuhan mengasihi kita, itu kita hilangkan semua ya. Kita percaya kita akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu ini hari Minggu yang ketiga ya di bulan Juni. Sebentar lagi kita mengakhiri bulan Juni. 2 minggu ke depan nanti kita akan masuk pada bulan Juli. Dan di saat ini saya percaya anak-anak sudah libur ya. Orang tua juga bingung, saya mau libur, mau cuti atau tidak ya. Karena anak-anak sudah libur semua. Anak-anak sudah menagih mau liburan kemana kita ya. Mau holiday kemana kita. Sementara Bapak Ibu berpikir gimana kita mau holiday, saya kerja gitu ya. Tapi apapun itu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan bawakan judul firman Tuhan dengan tema warisan iman untuk keluarga. Warisan iman untuk keluarga. Di tahun 2022 atau tahun yang lalu ya, kita tahu ada sebuah film judulnya Gara-gara Warisan. Saya sih tidak nonton ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya percaya film ini terinspirasi ya, bisa memberikan kita inspirasi juga ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu menonton atau tidak, tapi hari ini saya akan menyampaikan apa itu film tersebut ya. Gara-gara Warisan. Di dalam film itu ada cerita sebuah keluarga ya. Sebuah keluarga yang memiliki 3 orang bersaudara. Nah di dalam film itu mereka memperebutkan atau mereka bersaing untuk mendapatkan warisan sebuah penginapan. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga anak itu fokus
agar supaya mereka mendapatkan warisan tersebut, ya. Nah, ayah mereka namanya Pak Dahlan, ya. Pak Dahlan ini kalau saya lihat di ceritanya, dia tidak mewariskan iman yang baik terhadap ketiga anak-anaknya, karena dia hanya mewariskan anak-anak yang saling berantem, bermusuhan, ada keegoisan di sana, ada permusuhan di sana. Jadi seorang Pak Dahlan ini dia tidak mewariskan yang baik terhadap ketiga anaknya. Orang tua itu juga tidak bijak, orang tua itu juga pilih kasih, ya. Jadi di cerita itu bahwa Pak Dahlan itu seorang yang tidak bijak, seorang yang pilih kasih, mungkin yang paling dia sayang anak yang paling bungsu gitu, ya. Nah, saya percaya juga di dalam rumah tangga kita pasti itu ada, ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke cerita tersebut bahwa ketiga orang bersaudara itu mereka berusaha untuk mendapatkan penginapan tersebut. Nah, yang saya mau fokuskan di sini, saya tidak membicarakan siapa yang mendapatkan penginapan tersebut, tetapi melalui film ini di situ diajarkan bahwa mereka kakak beradik tidak rukun karena warisan, ya. Nah, makanya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau membahas tentang warisan untuk keluarga, ya, warisan iman untuk keluarga. Karena saya percaya kita semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun yang di gereja, kita semua memiliki iman. Tetapi apakah kita mewariskan iman kita kepada keturunan kita? Apakah kita mewariskan iman kita kepada anak-anak kita? Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil di dalam Hakim-Hakim 2. Sorry Bapak Ibu kalau suara saya agak merdu, ya, karena merdu artinya lagi bindeng Bapak Ibu karena lagi flu. Saya bacakan buat kita semua, saya ambil di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 11. Ayat 10, temanya orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini di Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan bahwa orang Israel telah berpaling dari Tuhan dan mereka menyembah berhala atau Baal, ya. Nah, untuk generasi selanjutnya mereka tidak mengenal Allah. Artinya mereka tidak mendapatkan untuk generasi selanjutnya mereka tidak mendapatkan hal yang baik dari nenek moyang mereka, karena pada saat mereka kembali ke Israel, bangsa Israel itu jauh dari Tuhan gitu, ya. Dan pada akhirnya karena mereka jauh dari Tuhan, generasi selanjutnya keturunan mereka itu juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak mendapatkan mendapatkan warisan iman yang baik dari leluhur mereka, dari nenek moyang mereka. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan belajar bahwa apa itu warisan iman kepada orang percaya. Nah, warisan itu artinya apa sih, ya? Warisan itu artinya kita mendapatkan sesuatu, ya. Mungkin dari orang tua, atau terkadang bukan dari orang tua kita mendapatkan warisan. Mungkin dari orang yang sayang sama kita, tiba-tiba kita dikasih warisan. Banyak terjadi keluarga kita mendapatkan warisan bukan dari orang tua mereka, dari tante mereka, dari saudara mereka. Nah, itu mendapatkan warisan. Jadi artinya warisan itu mendapatkan sesuatu dari orang lain. Warisan juga artinya semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban diberikan kepada ahli warisnya, ya. Jadi arti warisan itu ada beberapa macam, ya Bapak Ibu. Nah, sebagai anak kita sering berpikir begini, wah, orang tua saya kan banyak hartanya, ya. Orang tua saya banyak tanahnya, banyak kebunnya, pasti saya akan mendapatkan warisan tersebut. Dan itu tidak salah.
Itu terjadi di dunia nyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang tua kita memiliki harta, ketika orang tua kita memiliki banyak barang-barang, mobil, rumah atau yang lain, pasti dalam pikiran kita, wah saya nanti akan mendapatkan warisan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan itu ada bermacam-macam. Ada yang dalam bentuk benda seperti tadi saya katakan, tanah, mobil, atau mungkin perhiasan, itu dalam bentuk benda. Dan ada juga warisan yang tidak terlihat ya. Contohnya iman. Ya, iman itu tidak terlihat. Ilmu pengetahuan. Ya, itu termasuk warisan yang tidak terlihat. Pendidikan budi pekerti, teladan dan lain-lain. Ya, jadi sebagai orang tua kita juga harus mewariskan iman kepada anak-anak kita. Kita harus mewariskan juga ilmu pengetahuan kepada keturunan kita. Jangan hanya kita fokus kepada harta atau warisan yang terlihat seperti hal-hal yang tadi. Jadi kita sebagai orang tua harus adil gitu, harus mengerti juga bahwa anak-anak kita perlu iman, anak-anak kita perlu ilmu pengetahuan, anak-anak kita perlu teladan ya di dalam mereka menjalankan kehidupan mereka gitu ya. Karena dalam anak-anak kita dari bayi, dari kanak-kanak, remaja, dewasa sampai mereka tua, mereka harus diajarkan, mereka harus diwariskan ya, wariskan iman, keteladanan dan lain-lain ya. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada contoh keluarga yang mewariskan imannya dari kakeknya sampai ke cucunya sampai keturunan yang terakhir itu, mereka benar-benar diajarkan iman yang luar biasa. Apa Bapak Ibu tahu siapa mereka? Saya akan jawab sendiri. Jadi contoh yang ada di dalam Perjanjian Baru bahwa nenek moyang mereka, leluhur mereka memberikan iman, memberikan contoh yang baik terhadap keturunannya adalah Abraham. Abraham diberkati Tuhan karena imannya kuat terhadap Tuhan. Abraham menjadi bapa orang beriman ya. Abraham memiliki anak Ishak. Ishak juga adalah orang yang takut akan Tuhan ya, karena keturunan dari Abraham. Dari Ishak turun kepada Yakub. Ya, Yakub juga melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Dari Yakub turun kepada Yusuf, ya. Yusuf melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah ke-12 murid. Ya. Jadi di sini kita diingatkan bahwa di dalam Alkitab itu ada contoh bahwa leluhur atau nenek moyang kita atau orang tua kita memberikan teladan atau contoh, memberikan iman yang teguh, iman yang kuat kepada keturunan mereka. Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada Yusuf, Yusuf kepada ke-12 murid. Nah, itu adalah keturunan atau warisan iman yang berhasil. Ya, warisan iman yang berhasil. Tetapi di dalam Alkitab juga kita temui bahwa ada warisan iman yang gagal. Ya, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, apa yang gagal itu Bapak Ibu? Yang gagal itu adalah Imam Eli. Ya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36. Imam Eli gagal memberikan warisan iman kepada anak-anaknya ya. Dia tidak mempersiapkan anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas. Gagal Imam Elinya ya. Jadi ada yang terbukti benar, ada yang terbukti gagal ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa persoalan warisan iman itu bukanlah hal yang mudah ya, bukan hal yang ecek-ecek, itu sangat luar biasa. Karena ketika kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita, maka anak cucu kita juga akan diberkati Tuhan. Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakub diberkati, Yusuf diberkati, keturunannya juga diberkati karena mereka mengikuti iman dari nenek moyang mereka. Nah, ketika kita memberikan warisan ya kepada keturunan kita, kita harus tahu
mau diarahkan kemana. Begitu juga kita sebagai orang tua, ya, mau dibawa kemana anak-anak kita, ya. Kita harus wariskan iman kepada anak-anak kita, legacy ya, kita berikan kepada mereka. Apa itu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Warisan iman adalah satu-satunya yang tidak dapat dinilai dengan uang, ya. Tidak bisa dirampas oleh orang lain, ya. Jadi ketika kita mewariskan iman kepada keturunan kita, tidak bisa diambil oleh orang lain, ya. Tidak bisa dirampas, ya. Itu akan menjadi hak milik keturunan kita, ya. Pewaris iman yang berhasil akan membuahkan generasi-generasi yang baik. Akan membuahkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, ya. Jadi wariskan yang baik buat anak-anak kita. Di dalam Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi orang baik mewariskan iman kepada anak-anaknya. Nah, contoh yang kedua, iman atau yang berhasil ya, di dalam perjanjian baru, ya. Tadi perjanjian lama adalah contohnya Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf dan ke-12 suku, ya. Dan yang di perjanjian baru saya pelajari Bapak Ibu, siapa itu contoh mewariskan iman yang baik? Kita tahu Timotius Bapak Ibu, ya. Dia memiliki nenek Lois. Dia memiliki ibu yang imannya sangat kuat. Sehingga juga Timotius menjadi orang yang beriman. Jadi dalam perjanjian baru, iman yang berhasil diturunkan oleh Lois kepada Eunike, kepada juga anaknya Eunike itu Timotius. Itu dalam perjanjian baru. Itu berarti mereka berhasil menjalankan, mewariskan iman yang baik. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ini perkataan Rasul Paulus terhadap Timotius. Lihat tuh nenek kamu Lois, lihat tuh ibu kamu. Saya percaya juga kamu akan menjadi seperti nenek dan ibumu. Nah, itu contoh bahwa iman itu berhasil di dalam perjanjian baru. Di dalam kehidupan kita, di dalam dunia, dalam pelayanan, dalam dunia pekerjaan, ada juga contoh yang bisa kita lihat ya, bahwa nenek moyang atau leluhurnya memberikan warisan iman kepada keturunannya, yaitu contohnya iman dari William Franklin Graham, ya. Dia turunkan kepada anaknya. Anaknya siapa Bapak Ibu? Billy Graham. Dan cucunya Franklin Graham. Jadi turun temurun Bapak Ibu. Itu di dunia nyata. Di dalam pelayanan mereka benar-benar sangat dahsyat juga ya. Mereka diberkati dan berkati banyak orang. Jadi bukan hanya terjadi di zaman Alkitab, zaman dulu, tetapi kenyataan sekarang ada ya. Ada iman yang berhasil dilakukan oleh nenek moyangnya kepada anak cucu mereka. Terjadi di dalam dunia kehidupan sekarang. Itu karena pewarisan iman yang baik. Namun terkadang ada terjadi kegagalan dalam mewariskan iman ya. Contohnya tadi Imam Eli. Mengapa dia gagal? Mengapa tidak berhasil? Karena apa? Yang pertama, salah prioritas. Kenapa pewarisan iman gagal atau tidak berhasil?
karena salah prioritas. Contoh dalam kehidupan kita ya. Ini tidak terjadi di Cibubur ya. Ini terjadi di luar sana. Kita ke gereja dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari ke gereja. Doa puasa, puji-pujian, ya, hampir tiap hari ke gereja. Ya. Jadi ini kegagalan karena salah prioritas. Kita ke gereja. Tapi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita lupa anak kita di sekolah kita tidak jemput. Artinya kita gagal. Kita sudah melayani Tuhan, kita ke gereja 1 minggu, kadang 3 hari. Tapi terkadang kita lupa anak kita di sekolah sudah menunggu kita. Kita lupa. Nah itu artinya kita salah prioritas. Jadi kehidupan keluarga kita dengan pelayanan kita harus berjalan seiring. Tidak ada yang tidak boleh ada yang dikorbankan. Ya, jadi jangan saya harus melayani. Dari pagi, siang, sore, malam. Sudahlah anak saya suruh pulang sendiri aja lah. Sudah gede ini. Saya kan mau melayani Tuhan. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Ketika kita melayani Tuhan, pertama yang kita harus layani juga keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Ya, jadi harus kita tahu membagi waktu kita. Jangan karena, waduh saya ditugaskan sampai jam begini. Anak saya udah biarin aja lah. Kita kalaupun kita tidak bisa menjemput anak kita bisa cari jalan keluarnya. Ini hanya salah satu contoh yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kenapa pewarisan iman itu tidak berhasil atau gagal? Yang kedua karena salah pengertian tentang melayani, ya, salah pengertian tentang melayani. Contoh. Ketika kita melayani diakonia ke panti asuhan, kita melayani orang-orang tua jompo. Karena naluri pelayanan kita sangat kuat. Di sana anak yang tidak mau makan kita suapin, ya. Anak yang sakit kita bujuk-bujuk, kita sayang-sayang, ya. Orang tua yang lagi ngambek, kita hibur-hibur. Tetapi ketika di rumah anak minta saya lapar, udah bikin sendiri, mami lagi capek, mami. Itu artinya salah mengerti tentang pelayanan. Wah, di luar sana luar biasa, tapi di rumah anaknya ditelantarkan, suaminya ditelantarkan. Jadi kita harus mengerti. Ketika kita melakukan hal di luar, kita juga harus melakukan hal yang baik di keluarga kita. Jangan hanya pansos aja. Wah, saya mau suapin anak yatim, di foto ya. Saya mau bikin TikTok juga. Pansos, ya. Tapi di rumah, anak sudah meler-meler, udah biarin aja, udah gede ini. Ya. Anak minta, "Mah, suapin aku dong." Udah gede kamu, suap sendiri. Anak sedang sakit, dibiarin pergi. Tapi ketika kita ke panti jompo, orang tua yang lagi itu kita sayang-sayang, ya, kita hibur-hibur. Nah itu terjadi karena kita salah dalam mewariskan iman. Mewariskan iman itu gagal karena salah prioritas dan salah mengerti tentang melayani. Ya, jadi kita sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, kita harus mengerti, kita harus juga menjadi teladan buat anak-anak kita, buat orang yang ada di rumah. Jangan hanya yang di luar-luar saja. Jangan hanya kita memberkati orang lain, tetapi di dalam rumah tidak ada. Saya pernah mendengar contoh begini cerita ya. Ini masih ada kaitannya dengan salah mengerti tentang melayani. Jadi di suatu gereja, tapi tidak terjadi di Cibubur Bapak Ibu ya. Di suatu gereja, gembalanya mungkin karena masih sangat berapi-api ya. Dia ke gereja itu setiap hari. Setiap hari dari pagi, malam kalau tidak ditelepon istrinya, dia tidak pulang. Nanti ditelepon baru dia pulang. Setiap hari ke gereja.
orang rumahnya tidak tahu ya, cuma tahu ya udah ke gereja beres-beres apa yang dia. Jadi terjadi setiap hari. Suatu ketika mamanya bilang ke anaknya begini, ini kok papa kamu tuh kayaknya lebih senang di gereja ya. Gimana kalau kita pindah tidur aja di gereja, ya, supaya kita juga tidak mikirin papa kamu yang lagi di gereja kita ngapain gitu ya. Jadi ibunya bilang ke anaknya, ya sudahlah, mari kita bawa aja kasur, bawa apa, semua kita pergi aja ke gereja, kita tidur di sana. Saya tidak tahu ini terjadi benar atau hanya cerita lelucon aja. Tetapi menurut saya itu pasti ada terjadi. Tapi kalau saya dengar itu memang hanya lelucon. Jadi ibunya bilang, ya udah kita tidur aja lah, tidur ke gereja. Orang papanya orang lebih seneng di gereja, ya kan? Jadi kita tidur aja di gereja, tinggal aja di gereja. Nah, bapaknya bingung lah, kenapa kalian ke sini? Ya habis papa lebih banyak waktunya di gereja daripada di rumah. Ya udah mending kita pindah aja di gereja. Nah, itu adalah salah satu kegagalan dalam kita mewariskan iman kepada keluarga kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sejalan ya. Kita sibuk di pekerjaan kita sibuk di pelayanan kita. Tetapi jangan lupa ada keluarga di rumah yang menunggu, ada keluarga di rumah yang memerlukan perhatian kita. Ada keluarga di rumah yang memerlukan kasih sayang kita. Nanti ketika anaknya sudah gede, anaknya tidak benar, anaknya yang disalahin. Padahal yang salah orang tuanya. Kemana aja lu waktu dia kecil, kemana aja dia kamu di saat dia memerlukan pendidikan, bimbingan. Dia sudah gede baru menyesal. Oh iya ya, saya dulu terlalu sibuk di kantor, meeting sana, meeting sini. Akhirnya saya tidak mendidik anak saya. Hasilnya ya tidak baik kan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa marilah kita mencontoh kepada Abraham dan keturunannya. Dia memberikan warisan iman yang baik terhadap keturunannya, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mewariskan iman kepada keluarga kita? Ya, bagaimana? Kita sudah mendengarkan contoh, saatnya kita akan membahas bagaimana caranya kita mewariskan iman kita kepada keluarga kita. Yang pertama, mengajarkan firman Tuhan. Ya. Kita harus sering mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, keturunan kita. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan ini sangat kuat. Caranya kita mewariskan iman kita kepada anak kita. Yang pertama, kita ajarkan firman Tuhan. Berkali-kali, dimanapun. Terkadang kita dalam perjalanan, kita wariskan iman kepada anak-anak kita. Kita kasih nasihat yang baik. Itu adalah contoh untuk kita mewariskan iman. Ya, wariskan iman. Beritakan firman Tuhan kepada mereka. Di saat kita di rumah sedang santai, beritakan firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa harus berulang-ulang. Jadi bukan hanya satu kali, oh cukuplah satu kali. Biasanya satu kali anak-anak lupa Bapak Ibu. 2 kali, cukuplah 2 kali. Mereka masih lupa juga. Tetapi kalau kita berulang-ulang, kita katakan kepada anak kita, Dek, Kak, kamu jangan pernah mencuri atau mengambil punya teman kamu. Ya, harus berulang-ulang supaya dia ingat. Oh iya, saya tidak boleh mencuri. Nah, itu salah satu pewarisan iman kepada anak-anak kita. Jadi ketika mereka besar nanti, ketika mereka bekerja, ketika mereka melayani, mereka tahu bahwa mencuri itu adalah dosa, ya. Ketika mereka tahu bahwa mengambil hak orang lain itu adalah dosa. Karena di saat masih kecil, kita ingatin terus. Ya Dek ya, ya Kak ya, selalu ingat ya, jangan pernah
mengambil hak orang lain, jangan pernah mengambil milik orang lain. Diulang-ulang. Itu salah satu contoh. Dia akan bawa sampai dia remaja, dia akan bawa sampai dia dewasa. Dalam pekerjaan juga, dalam rumah tangga juga dia akan bawa. Itu adalah pewarisan iman yang benar. Beritakan firman Tuhan berulang-ulang, selalu. Dek, kamu jangan malas ya. Kak, kamu jangan malas ya. Ketika dia dewasa, dia ingat. Ketika dia bekerja, oh saya jangan malas, saya harus rajin. Kalau saya mau maju, saya harus rajin. Itu akan terngiang-ngiang di dalam telinganya. Itu akan ada dalam pikirannya. Oh iya, waktu dulu saya masih kecil, saya dibilang jangan malas, saya harus rajin. Pasti dia akan mengingat sampai dia menjadi dewasa dan menjadi tua sekalipun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, yang pertama adalah kita harus mengejarkan firman Tuhan. Ajarkan terus apa isi firman Tuhan, ya. Apa yang ada dalam Alkitab ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada keturunan kita. Karena Alkitab ini semuanya benar. Tidak ada yang salah di dalam Alkitab ini. Ini aja yang kita pegang Bapak Ibu. Sudah benar apa yang kita lakukan kalau kita pegang firman Tuhan. Kalau kita pegang Alkitab dalam kita mendidik anak-anak kita. Dalam kita mewariskan iman kepada anak-anak kita. Dan yang kedua, cara mewariskan iman. Yang kedua, saya ambil di dalam Maleakhi 2 ayat 16. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri mudahnya, ya, jangan dibalik ya Bapak Ibu. Istri dari masa mudanya. Jadi kalau saat ini kita memiliki istri atau suami, berarti istri masa mudanya itu adalah jodoh, bukan istri mudanya. Tidak ada di Alkitab. Yang ada istri masa mudanya. Yang kedua adalah memiliki visi keturunan ilahi. Kalau kita sebagai orang tua, kita memiliki visi sebagai keturunan ilahi, luar biasa. Keturunan kita juga akan demikian. Tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak memiliki visi keturunan ilahi, bagaimana nanti anak-anak kita, ya? Jadi kita sebagai orang tua, sebagai oma opa, kita ajarkan, kita wariskan iman kita dengan cara memiliki visi keturunan ilahi. Orang yang memiliki visi keturunan ilahi bisa melihat di masa depan digenapi untuk keturunannya. Jadi ketika kita orang tua memiliki visi keturunan ilahi, anak-anak kita juga demikian. Ya, dalam Mazmur 112 ayat 2 sampai 3. Bapak Ibu baca di rumah ya. Bagaimana ketika kita memiliki visi keturunan ilahi, kita bisa melihat masa depan kita akan digenapi keturunannya. Itu ada di Mazmur 112 ayat 2 dan 3. Orang yang memiliki visi keturunan ilahi tidak hanya bermimpi, tetapi mulai berkarya menjadi pembuat warisan. Jadi ketika kita memiliki visi keturunan ilahi, kita pasti akan memberikan warisan iman yang baik, menjadikan pewaris iman kita, menjadikan anak-anak kita, anak cucu kita, mereka mendapatkan iman yang baik. Karena kita memiliki visi keturunan ilahi. Tetapi kalau kita ajarkan anak-anak kita hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan, ya mau jadi apa mereka, ya kan? Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan atau kita memiliki visi keturunan ilahi, maka kita sudah ada di jalan yang benar. Kita memberikan warisan iman kepada keturunan kita. Ya. Jadi jangan lupa ya, kita berikan yang terbaik buat keturunan kita. Yang ketiga menjadi contoh
atau teladan atau role model. Ya, 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin, kita sebagai kakak, sebagai apapun kita harus memberikan contoh yang baik terhadap keluarga kita, terhadap karyawan kita, terhadap siapapun yang ada di dalam sekeliling kita ya. Jadi contoh yang baik, jadi teladan. Ketika kita mau diturutin, kita harus memberikan contoh yang baik, ya, teladan yang baik. Jangan ketika kita mengajarkan anak-anak kita, ayo jangan lupa berdoa. Berdoa ya bangun tidur. Ketika kita mau jalan, jangan lupa berdoa. Ketika malam hari kita berdoa, tapi kita sendiri tidak melakukan hal tersebut. Bagaimana anak-anak kita mau melakukan? Untung saja dia nggak bilang, orang papa yang bilang, mama yang bilang, kok kalian nggak melakukan? Kok kalian nyuruh-nyuruh kita, kalian sendiri nggak melakukan? Ya, jadi kita berikan contoh. Ketika kita menyuruh anak-anak kita, cucu kita berdoa, kita harus memberikan contoh. Bangun pagi berdoa, mau ke kantor, mau ke sekolah, mau kemana harus berdoa. Berikan contoh, dan mereka akan melihat. Ketika mereka mengerti, mereka akan melakukan sendiri. Oh iya, waktu dulu kan, waktu saya masih kecil diajarkan bangun tidur dek harus berdoa dulu ya. Ketika mau ke sekolah berdoa dulu ya, biar Tuhan pimpin sampai di sekolah dengan baik. Begitu. Ya, jadi kasih contoh yang benar-benar kita lakukan. Jangan hanya berkata tapi tindakan tidak ada. Jadi kita harus lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan, ya. Jadi harus menjadi contoh teladan. Dek, kita harus ke gereja. Tapi kita sendiri tidak ke gereja. Dek, kita harus melayani Tuhan. Tapi kita sendiri tidak melayani Tuhan. Dek, kita harus bekerja agar supaya kita maju, agar supaya kita sukses. Kak, kita harus belajar, kita harus kuliah, kita harus sekolah. Kita sendiri malas-malasan di rumah. Bagaimana kita mau kasih contoh yang baik terhadap keturunan kita? Bagaimana keturunan kita mendapatkan warisan iman yang baik kalau kita sendiri memberikan warisan yang tidak baik kepada mereka? Di dalam pembacaan tadi kita dikatakan bahwa Paulus memberikan contoh kepada pengikut-pengikutnya. Jadi kita tahu ya, siapa itu Paulus, ya. Dalam kehidupannya dia memberikan contoh terhadap pengikut-pengikutnya, contoh yang baik. Jadi pengikutnya mengikuti teladannya dalam bacaan tadi. Ikutlah teladanku. Artinya Paulus melakukan hal-hal yang baik. Makanya dia bilang, ikutlah teladanku, turutlah dengan teladanku, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa memang kita harus menjadi contoh dan role model terhadap orang-orang yang sekitar kita. Kita harus juga mempunyai komitmen, ya. Komitmen dalam kehidupan kita. Komitmen dalam keseharian kita, komitmen dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Kalau ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, jauhkan, ya. Jadi anak-anak kita bisa melihat bahwa oh papa saya begini, mama saya begini, oma saya, opa saya, kakek saya. Jadi anak-anak itu melihat apa yang mereka lihat di saat kecil. Ketika mereka melihat hal yang baik, mereka akan bawa sampai mereka gede. Ketika mereka melihat hal yang tidak baik, mereka akan bawa sampai mereka dewasa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan untuk kita memberikan contoh, untuk kita mewariskan iman yang kuat terhadap keturunan kita. Nah, ada salah satu contoh ya, di layar saya sudah katakan. Saya mengambil contoh Roy Mousholder. Siapa dia, ya? Jadi bapak ini dia menulis buku-buku tentang pernikahan, ya. Pastikan kalau dia menulis buku-buku tentang pernikahan, dia sudah menjalankan pernikahannya dong, ya.
dia banyak. Di situ dikatakan bahwa dia mendirikan ya Marriage Plus Ministry tahun 1971. Dia berkhotbah di lebih dari 20 negara. Dia menjadi pembicara radio dan televisi. Nah, apa ya fokus saya di cerita tentang si Bapak Roy ini? Dia berkhotbah tentang pernikahan. Dia mendirikan sesuatu tentang marriage ya. Jadi tentang pernikahan juga, ministry tentang pernikahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupannya dia tidak melakukan apa yang dikhotbahkan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dia menikah lagi. Dia bercerai dan menikah lagi. Nah, ini sangat-sangat tidak cocok dengan yang kita lakukan. Setiap hari, setiap berkhotbah, Bapak Ibu suami istri harus saling sayang, harus saling cinta, tapi dia sendiri bercerai dan nikah lagi. Ini salah satu contoh yang benar-benar wow. Dia berkhotbah di 20 negara, pembicara di radio dan televisi. Tetapi contoh yang dia berikan tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Nah, kita jangan jadi seperti Bapak Roy Mosholder ini. Ya. Ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan apa itu pewarisan iman yang baik, kita juga harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkhotbah tidak boleh berselingkuh. Kita berkhotbah tidak boleh menipu. Kita berkhotbah tidak boleh mengambil hak orang lain. Ya, berkhotbah di mimbar gitu kan. Tapi kenyataan hidup kita masih selingkuh, kita masih menipu. Jadi tidak sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini hanya salah satu contoh bahwa dia melakukan hal di balik apa yang dia bicarakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa 3 hal yang saya sampaikan tadi, cara kita mewariskan iman kepada keturunan kita. Kita harus memberikan mereka firman Tuhan. Kita harus memiliki visi tentang visi ilahi, dan kita juga menjadi teladan, kita menjadi contoh terhadap orang di sekitar kita, terhadap keturunan kita. Ya, 3 hal tersebut. Kalau kita sudah melakukan 3 hal tersebut, saya yakin dan percaya keturunan kita nantinya akan memiliki iman yang kuat. Keturunan kita akan menjadi orang yang diberkati karena pewarisan iman yang luar biasa dari nenek moyangnya. Kesimpulan yang saya bisa ambil, yang pertama adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita adalah warisan iman. Warisan iman tidak akan dirampas, tidak akan diambil orang lain. Tetapi ketika kita mewariskan hanya harta benda, itu bisa diambil, itu bisa hilang. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan utama terhadap anak cucu kita adalah warisan iman. Ketika imannya kuat, dia tahu mana yang tidak boleh dilakukan, dia tahu mana yang bisa dilakukan. Warisan iman membuat anak cucu mengalami kehadiran Tuhan di tengah mereka sebagai satu keluarga. Jadi ketika warisan iman kita kuat, anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh kedamaian, mereka kompak, ya, mereka saling membantu. Tetapi ketika kita orang tua tidak memberikan warisan iman yang kuat, mereka akan berantem. Seperti film yang tadi, gara-gara warisan. Cuman karena gara-gara satu penginapan mereka berantem, persaudaraan putus, ya. Dan itu contohnya bahwa pewarisan iman gagal. Jadilah kita sebagai orang tua, jadilah kita sebagai luhur kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kita wariskan iman yang baik kepada mereka, ya. Agar supaya anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, ya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman, biarlah firman yang disampaikan
tidak lalu dengan sia-sia. Biarlah kami semua jemaat-Mu, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing, kami akan mewariskan iman yang baik terhadap anak-anak kami Tuhan. Kami mau mengambil contoh dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan ke-12 suku. Kami mau mengambil contoh dari seorang nenek, Lois, Eunike, dan Timotius, cucunya. Dan biarlah itu semua Tuhan kami mau wariskan terhadap anak cucu kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Engkau juga akan memberkati anak-anak kami nanti ketika kami mewariskan iman yang benar kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang telah disampaikan tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami terapkan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan dimanapun kami berada. Kami mau menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita ke rumah Tuhan. Bagi setiap kita yang ada di gedung gereja, disiapkan amplop, silakan diisi dan nanti tinggal dibawa di kotak persembahan. Dan bagi setiap kita yang menyaksikan program ini lewat tayangan live streaming, nanti akan ada informasi terkait dengan nomor rekening yang akan ditampilkan bagi Bapak Ibu. Sekiranya boleh memperhatikan hal itu. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan bacakan informasi terkait dengan pelayanan gereja kita selama seminggu, sepekan ke depan ini. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada setiap kita yang tetap setia beribadah, bergereja di Glow Cibubur Community. Kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita dan semoga Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan kami pada hari ini. Selamat datang. Berikutnya pelayanan diakonia. Gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan. Jadi ada beberapa masukan ke tim yang ada bahwa nanti pelayanan diakonia kita coba arahkan ke pemulung, kita coba menjangkau keluar karena beberapa kali kita sudah jalankan di depan, justru yang datang kebanyakan kayak satpam kayak gitu. Nah, kita pikirkan mereka sudah ada gaji dan lain-lain. Jadi kita juga rindu memberkati yang benar-benar membutuhkan. Jadi mungkin kita satukan di awal bulan dan nanti akan kita bagikan di awal bulan sama-sama. Jadi biar lebih berasa memberkati. Karena kalau cuma orang datang dengan seragam, rasa-rasanya kurang masuk aja. Kira-kira seperti itu. Kita tunggu-tunggu juga pemulung, kadang cuma satu, kadang nggak datang-datang juga. Jadi karena itu kita akan coba arahkan dengan lebih baik lagi ke depannya. Next. Haleluya. Tanggal 25 Juni minggu depan pastinya saya diberikan kesempatan jadwal untuk melayani dalam firman Tuhan. Jadi harapkan kehadiran Bapak Ibu dan seperti biasa ibadah ini juga disertai dengan ibadah Awesome Kids. Ibadah sorga di keluargaku. Jadi online setiap hari Rabu jam 8 malam dan ada juga onsite. Waktu disesuaikan dengan permintaan jemaat atau pengerja. Jadi kalau ada Bapak Ibu baik yang ada di gedung gereja ini atau menyaksikan dimanapun Bapak Ibu berada, yang mungkin dalam hari-hari tertentu ada rindu untuk mungkin beribadah bersama-sama di rumah, atau ada rangkaian khusus ibadah ulang tahun pribadi atau pernikahan, bisa menghubungi kami yang ada agar kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal juga. Jadi disesuaikan dengan jadwal pastinya.
Dan pastinya tidak hari Minggu Bapak Ibu ya. Artinya tidak di jam pelayanan ibadah raya tentunya. Jadi kita bisa komunikasikan dan kami pastikan ada kunjungan dari Bapak Ibu Gembala dan pengurus gereja yang ada untuk memberkati setiap kita yang request gitu. Haleluya. Belajar Alkitab online di YouTube channel Indra Sigarlaki. Ini sudah berjalan begitu lama dan subscribernya kemarin saya coba datangin. Wah, itu udah mau masuk ke 2K, hampir-hampir ke sana. Dan sudah disiapkan beberapa playlist yang sudah ada, tentunya pengantar Alkitab Perjanjian Lama, pengantar Alkitab Perjanjian Baru, apa kata firman Tuhan, dan pastinya sermon sudah ada di sana. Silakan Bapak Ibu datang klik dan jangan lupa di subscribe biar kita juga bisa tahu traffic yang ada. Bazar Food, haleluya, puji nama Tuhan. Ini kreativitas ibu-ibu dari WBK mendominasi. Dan kemarin, puji nama Tuhan, di ibadah General Assembly kita juga udah ada buka stand di sana satu-satunya, haleluya. Dan kita juga hadir lewat makanan. Jadi makanan ini spesial. Jadi sudah ada listnya. Saya kurang bisa baca di sini, tapi saya bisa lihat panada dan balapis. Ini saya kurang bisa baca detail yang lain. Tapi kesorot mata karena saya Manado, Bapak Ibu. Jadi panada, balapis, biapong kemarin 150. 150 pieces ini. Haleluya. Masa horas lagi. Haleluya. Jadi ini makanan dipastikan by request, enak-enak, dan diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang sudah ada di sebelah kanan bawah yang ada di flyernya, atau siapa saja yang Bapak Ibu ingat silakan dihubungi. Dan ini ada PO ditutup setiap hari Jumat. Dipastikan setiap hari Jumat. Kalau ada yang mau langsung bisa dikomunikasikan dulu. Siapa tahu ada lebih, kita langsung bisa on the spot ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Next. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin doakan atau melakukan konseling, dapat menghubungi nomor telepon yang sudah ada 0812 1022 7507. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja glowcibubur.wixsite.com. Ada formulir-formulir yang sudah disiapkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui terkait dengan informasi gereja, bisa langsung berkunjung dan klik sesuai dengan permintaan Bapak Ibu Saudara. Persembahan syukur, persembahan diakonia bisa ditransfer ke rekening Bank BCA 5725972 111 atas nama GBI Glow FC Cibubur. Persembahan persepuluhan dan persembahan pelayanan altar ada di nomor rekening BCA juga 74014889999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita membawa persembahan, saya rindu kita membaca satu firman Tuhan sebelum berdoa. Saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebaikan. Kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh tetap terus menguatkan kami, firman yang terus mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, biar kami boleh bertumbuh dalam pemahaman yang benar akan firman-Mu Bapa. Kami boleh dikuatkan senantiasa. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Okni Sigarlaki. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hal-hal dahsyat dalam pelayanannya, dalam aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai tiang doa. Tuhan yang menguatkan, memperlengkapi
dimanapun dia pergi bersama dengan keluarga, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami merindu Tuhan, membawa korban syukur kami, persembahan kami ke rumah Tuhan. Kami yang sudah diberkati, kami yakin, kami percaya, kami pun akan tetap diberkati. Genaplah firman Tuhan, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh tetap terus memberkati setiap kami, setiap jemaat yang memberi dengan ucapan syukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat memberi dengan sukacita. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Segala beban yang meniti hidupmu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kita bangkit berdiri, Bapak. Serahkanlah, serahkanlah, beban yang meniti hidupku, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya, kita berdoa. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, segala duka kami Tuhan ganti dengan tarian-tarian. Kami bersyukur Tuhan yang selalu memberikan kami kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami ya Tuhan terus bangga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hal-hal yang baik Tuhan terus nyatakan. Bahkan kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami berjumpa dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu yang sudah melawat kami. Dan terima kasih juga untuk kami boleh memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Dan kami memberinya dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita. Karena secara jujur kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh memberi itu karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap rupiah yang kami kumpulkan ini ya Tuhan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memajukan bahkan memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu Glow Cibubur. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa negara yang kami kasih, Indonesia. Program-program kerja yang ada, baik itu pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor hukum dan keamanan, sektor ekonomi, dalam kesejahteraan masyarakat Tuhan yang memberkati. Bahkan program pembangunan IKN juga Tuhan yang memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan para pemimpin-pemimpin kami baik pusat sampai pemimpin daerah dan pemimpin terendah sekalipun, Tuhan yang terus memberkati, memberikan hikmat buat pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka boleh melakukannya ya Tuhan dengan penuh tanggung jawab, sehingga mereka boleh melakukan dengan yang terbaik, sehingga mendatangkan kesejahteraan, keamanan, kedamaian di bangsa kami. Kami juga terus menopang doa buat penginjilan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di bangsa-bangsa.
Biarlah Tuhan yang memilih setiap hamba-hamba-Mu, para misionaris, para penginjil. Tuhan pakai dahsyat luar biasa. Tuhan lengkapi mereka ya Tuhan dengan karunia-karunia ilahi, sehingga Injil semakin diwartakan, diberitakan sampai ke pelosok-pelosok daerah, sehingga banyak orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga amanat agung boleh terus terjadi. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu tergenapi, sehingga pada saatnya nanti setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, biar tidak ada saling permusuhan, tidak saling gontok-gontokan, tetapi gereja Tuhan boleh saling bergandengan tangan, menuntaskan amanat agung. Hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta saling menopang dalam doa, sehingga pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Bahkan gereja Glow ya Tuhan berkati di mana-mana tempat, baik di Indonesia, di luar negeri. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, para penatua, diaken, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan pakai dahsyat luar biasa, sehingga gereja boleh terus tegak berdiri, mengalahkan kuasa kegelapan, sehingga banyak jiwa dimenantang bagi kemuliaan nama Tuhan. Senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, biarlah Tuhan terus yang menjaga, melindungi, memberkati dan mengurapi kemanapun dia berada, sehingga tanda-tanda heran ajaib terus menyertai pelayanannya. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Bahkan berdoa juga Tuhan buat gereja Glow Cibubur, di mana Tuhan yang sudah menyertai gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, sehingga pelayanan yang dipersiapkan, bahkan rencana-rencana ke depan boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan berdoa buat setiap daya usaha upaya dari manajemen sebagai pengurus jemaat dalam persiapan gedung gereja yang lebih luas. Tuhan yang memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang memberkati, Tuhan bukakan jalan, sehingga kami rindu Tuhan tempat yang lebih baik, tempat yang lebih representatif, tempat yang lebih luas. Dan kami percaya kerinduan kami ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kerinduan yang mulia ini kami percaya Tuhan mendengarnya, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Karena kami rindu akan jiwa-jiwa mereka yang mungkin sudah jauh meninggalkan Tuhan. Biarlah lewat Glow Cibubur Tuhan, mereka boleh kembali kepada Tuhan. Tetap terus berserah, berharap, dan selalu meminta tolong kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan turun tangan, Tuhan tidak mengecewakan kami. Ada mujizat, ada berkat, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin kurang sehat atau mengalami penyakit apapun, mereka yang di rumah sakit. Tuhan, kami dengan kasih kami berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan setiap penyakit mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mengerti apa yang mereka derita, tetapi Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha peduli, dan Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berdoa menyebut nama Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan jawab. Dan kami rindu jawaban Tuhan nyata buat mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang kekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Bahkan para pengerja yang melayani, baik worship leader, singer, pemain musik, usher, siapapun kami yang bertugas pada hari ini, hamba berdoa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus ya Tuhan menjaga, melindungi kehidupan mereka. Pakai mereka ya Tuhan menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada, sehingga mereka bukan cuma hebat saat pelayanan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka memancarkan kasih Kristus, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa. Dan kami semua yang hadir dalam ibadah onsite maupun online, jemaat-Mu, Engkau Tuhan yang Maha mengerti apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Kami datang pada Tuhan, di rumah Tuhan, memohon Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin.
Jadilah engkau jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai pagi menjelang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan bersatu teduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.